Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabligh TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, la haula wala quwata billah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Atas izin Allah kita dapat bertemu di acara Tabligh TV yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Tak lupa juga mari kita senantiasa berkirim sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang salih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya hingga akhir zaman nanti. Sahabat Tabligh TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat menarik yang datang dari Nabi Musa alaihi salam, yang tatkala itu Nabi Musa belum mendapatkan risalah kenabiannya. Tatkala Nabi Musa kemudian suatu malam bermimpi, dan kemudian mimpi daripada Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah perjalanan, melakukan sebuah safar. Tatkala Nabi Musa memulai untuk melakukan sebuah perjalanan, dikala itu perbekalan yang dibawa oleh Nabi Musa ini telah habis. Namun Nabi Musa, seorang pemuda yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian bersandar di bawah pohon. Maka tatkala dia bersandar di bawah pohon, dia tidak mau melakukan hal-hal yang kiranya merendahkan harga dirinya. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untaian doa yang sangat mulia. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Robku, ya Tuhanku, inni lima anzalta ilayya, turunkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku, karena aku dalam kondisi dan keadaan yang fakir, kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alih-alih doa daripada Nabi Musa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa daripada Nabi Musa ini kemudian Nabi Musa masih mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Ujiannya tatkala itu Nabi Musa justru kedatangan dua orang gadis. Yang dua orang gadis ini sedang mengembala ternak dan sudah mulai larut, tetapi dua orang gadis ini tidak keburu pulang. Maka ditanyalah Nabi Musa kepada si gadis ini, wahai gadis, ya, kenapa engkau sudah mulai larut tidak pulang-pulang? Nanti kalau kemalaman bagaimana? Apakah orang tuamu tidak mencarimu? Tidak baik dua perempuan malam-malam berjalan pulang ke rumahnya. Nanti kalau terjadi apa-apa kepadamu bagaimana? Maka jawab daripada dua orang gadis tadi kepada Nabi Musa, wahai tahukah engkau, aku sedang menggembala ternak sangat banyak, tetapi kemudian di sebuah telaga ini banyak sekali orang-orang berantri juga meminumkan atau memberi minum daripada hewan ternaknya. Saya karena diajari oleh ayah saya juga diminta untuk mengantri daripada memberikan hewan ternak sekedar minum itu. Maka ditolonglah dua gadis tadi oleh Nabi Musa. Diangkatlah batu besar yang kemudian diangkat oleh Nabi Musa dan disingkirkan batu besar itu. Maka tatkala batu besar itu telah tersingkirkan dari sebuah telaga, diantarlah dua gadis tadi bersama hewan ternaknya. Kemudian diberikanlah minum hewan-hewan ternak yang dibawa oleh dua perempuan tadi. Maka tatkala selesai memberikan minum kepada hewan-hewan ternak tadi, maka tatkala itu kemudian Nabi Musa bersandar di bawah pohon seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia kehabisan bekal setelah melakukan sebuah perjalanan. Dia kemudian tidak mau mengemis kepada dua gadis tadi. Setelah itu ternyata Allah masih memberikan ujian kepadanya. Apa ujiannya? Maka meminta tolonglah dua gadis tadi untuk diantarkan pulang oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun menyanggupi, walaupun dia dalam kondisi dan keadaan yang payah, dalam kondisi dan keadaan yang lelah, dalam kondisi dan keadaan yang sangat lapar, haus, dahaga, karena sudah tidak ada bekal lagi yang mampu dimakan dan diminumnya. Maka tatkala itu ada dua syarat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Syarat yang pertama adalah
saya mau mengantarmu pulang, tetapi izinkan aku yang berjalan di depan dan engkau berjalan di belakang. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa sesampainya nanti di rumah, maka izinkan aku untuk beristirahat sebentar saja di rumahmu bersama orang tuamu. Maka disitulah letak bagaimana keimanan seorang muslim, seorang laki-laki yang dia memiliki karakter sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diantarkanlah pulang. Sesampainya di rumah daripada dua gadis tadi, mulailah terjawab daripada lika-liku perjalanan panjang Nabi Musa, yang tatkala itu memang Nabi Musa belum mendapatkan gelar nubuahnya, kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu dua gadis tadi menyampaikan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, di luar sana ada seorang pemuda yang sangat baik. Maka pemuda yang sangat baik itu aku berikan gelar kepadanya, yaitu gelar Al-Amin dan gelar Qawi." Ya. Kenapa kok engkau akan berikan gelar Al-Amin dan Qawi kepadanya? Maka kata dua gadis tadi, "Saya berikan gelar Al-Amin kepadanya karena aku dan adikku telah diantarlah pulang sampai rumah dengan selamat. Aku berikan gelar Qawi kepadanya karena dia telah mampu mengangkat batu yang sangat besar di telaga tadi, yang beberapa orang diantaranya pun tidak mampu untuk mengangkatnya. Maka temuilah wahai ayahku." Maka ditemuilah wahai ayah daripada Nabi Musa tadi. Ketika bertemu, maka berbincang-bincang dengan Nabi Musa, "Siapa namamu?" "Namaku adalah Musa." "Di mana rumahmu? Dari mana kamu berada?" Kemudian ditanya panjang lebar. Maka setelah daripada perbincangan itu, terjawablah doa daripada Nabi Musa, yang walaupun dia merasa lapar dan haus, walaupun dia merasa lelah, tetapi dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan manusia, karena dia hanya mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan untaian doa, "Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku sesuatu yang ketika ditafsirkan ayat ini adalah memintanya Nabi Musa kepada Allah hanyalah meminta makan dan minum saja. Maka di situ terjawab, disampaikanlah orang tua kepada Nabi Musa, ditawarkanlah yang pertama, "Maukah engkau makan malam bersamaku wahai anak muda?" Terjawab sudah doa daripada Nabi Musa, meminta makan dan minum, maka Allah berikan lewat daripada orang tua dua gadis tadi. Yang kedua, "Maukah engkau tinggal beberapa hari ini di rumahku?" Terjawab sudah daripada sekedar minta makan dan minum, tetapi mendapatkan tempat tinggal pula oleh dua gadis tadi dan satu orang tua yang memberikan kesempatan untuk tinggal di rumahnya. Kemudian yang ketiga, ditawarkannya Nabi Musa oleh seorang ayah tadi. Apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah tempat tinggal di rumahnya dan sebuah pekerjaan untuk menggembala ternaknya. Karena kondisi orang tua daripada dua gadis tadi sedang sakit, maka diizinkanlah dia menggembala ternaknya, dipekerjakan sebagai penggembala ternak sampai nanti sembuhku, kata orang tua tadi. Maka setelah beberapa hari di sana, tempat tinggal di sana, menggembala hewan ternak di sana, kemudian ternyata Nabi Musa ditawarkan lagi oleh seorang ayah tadi, "Maukah engkau aku nikahkan dengan salah seorang anakku?" Masya Allah, ini mendapatkan makan dan minum, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan istri, ya, mendapatkan seorang anak daripada ayahnya tadi. Karena dengan sangat luar biasanya Nabi Musa mencontohkan sebuah karakter akhlak yang sangat mulia. Maka ketika ujian demi ujian itu Allah berikan kepadanya yang lebih menakjubkan daripada itu, kisah ini adalah berawal mendapatkannya gelar nubuah Nabi Musa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Tabligh TV yang berbahagia, satu kisah ini mari kita teladani bersama-sama bahwa satu hal daripada untaian doa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di zaman kita sedang menghadapi yang namanya virus
COVID-19 yang kemudian tentu berdampak efek sosial ekonomi kepada kita semuanya. Kita tidak mau menjatuhkan daripada iman kita. Kita tidak mau kemudian di era yang susah ini kemudian kita harga diri kita kemudian kita jual begitu saja. Kita tidak mau mengemis dan meminta untuk merendahkan harga diri kita kepada orang lain. Tetapi satu hal yang diajarkan oleh Nabi Musa, dia senantiasa bermanis di hadapan orang lain, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia rendahkan dirinya dan meminta kepada Allah walaupun hanya sekedar minta makan dan minum. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa yang dia lantunkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kita merasa fakir, kita merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan jawab seperti halnya dijawabnya doa-doa Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tablik TV yang berbahagia, barangkali sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa hari ini mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.